Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya, kabar siswa-siswa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sobat-sobat semuanya, siswa-siswa semuanya, kali ini kita akan membahas latihan soal PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang, atau juga bisa dipahami sebagai ujian sekolah ya, latihan soal ujian sekolah. Langsung saja kita mulai. Perhatikan gambar. Ini gambarnya, ini adalah gambar sebuah penampakan alam. Ada perairan ya, mungkin ini sungai, kemudian perbukitan ya, di kanan kiri sungai itu adalah perbukitan. Berdasar gambar, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari titik-titik. Alternatifnya A. Permukaan bumi, penduduk, dan interaksi antara keduanya. B. Perairan darat berupa sungai yang berliku-liku. C. Perbukitan atau pegunungan yang memanjang. D. Perairan darat berupa danau dan danau ya, salah nih ya, harusnya danau dan mungkin laut atau apa ya. E. Perairan darat dan laut serta pemukiman penduduk. Jawabannya, kalau ini dikatakan untuk pengertian geografi, yaitu yang mempelajari titik, ini jawabannya adalah yang A, yaitu mempelajari permukaan bumi, mempelajari penduduk, dan interaksi antara keduanya. Ini sudah lengkap ya. Jadi permukaan buminya dipelajari, penduduknya dipelajari. Penduduk ini di sini adalah bisa terutama manusia, meskipun flora fauna juga menduduki permukaan bumi, tapi ini terutama untuk manusia. Kemudian mempelajari juga interaksi antara keduanya, yaitu penduduk dan permukaan bumi, bagaimana penduduk berinteraksi terhadap permukaan bumi. Jadi langsung saja jawabannya itu ya, yang A. Kenapa yang lainnya salah? Misalnya B. Perairan darat berupa sungai yang berliku-liku. Jadi geografi tidak hanya mempelajari perairan, tapi mempelajari atmosfer atau udara, kemudian batuan dan sebagainya. Yang D. Mempelajari perbukitan atau pegunungan yang memanjang. Tidak hanya itu. Yang D. Perairan darat. Nah, ini jelas tidak ya, tidak hanya perairan darat tapi juga perairan laut, juga tadi sudah disebutkan ada atmosfer dan sebagainya. Yang E. Perairan darat dan laut serta permukaan penduduk. Nah, ini udaranya belum masuk ya, berarti belum lengkap. Jawabannya sekali lagi yang A. Kita lanjut. Perhatikan objek geografi berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Soalnya yang tergolong objek material geografi adalah titik-titik. Oke, jadi yang ditanyakan adalah tentang objek material geografi. Kita cek yang A ya, 1, 2, dan 3, apakah itu objek material geografi. 1 itu tsunami ya, tsunami itu betul objek material. Yang
kedua, jarak merupakan ruang di antara dua tempat. Jarak ini adalah konsep ya, konsep geografi, berarti ini bukan. Yang ketiga, RIP current ya, rip current, memakan korban meninggal di pantai. Rip current ini ya betul objek material, tapi yang dua itu salah ya. Kita lanjut. Yang B tadi satu udah betul, yang ketiga betul. Sekarang yang keempat, gempa bumi menghancurkan rumah-rumah penduduk. Kita ulang lagi. Satu, tsunami jelas itu. Tsunami menghancurkan benda Aceh. Untuk mengatasinya diperlukan pendekatan ya. Kalau pendekatan berarti jelas itu bukan objek material, tapi itu objek formal. Yang satu ini bukan objek material. Jadi kalau ada pilihan satu salah. Oke, kita lanjut ya. Yang B, dua, jarak tadi konsep berarti salah. Kalau ada dua berarti salah. Yang D ada dua, salah. Ini harusnya yang keempat ya. 3, 4, 5 kita cek. Rip current, nah ini objek material betul. Kemudian yang keempat, gempa bumi, ya ini jelas objek material. Yang kelima, banjir, ya ini juga objek material. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut. Perhatikan gambar pemukiman di puncak bukit ya, itu ada gambar, ada pemukiman itu di puncak bukit. Pertanyaannya, konsep geografi yang paling mungkin dapat diterapkan sesuai dengan gambar adalah ya, ini konsep ya. Kita cek. Yang A, konsep jarak, itu tidak. B, konsep pola, itu tidak. C, konsep interaksi interdependensi, itu tidak. D, konsep keterjangkauan, ya ini ya yang lebih memungkinkan ini sementara. Konsep keterjangkauan itu maksudnya bagaimana suatu lokasi, suatu objek itu dapat dituju, apakah dengan mudah, apa sulit, itu namanya keterjangkauan. Karena rumah di puncak bukit itu kan keterjangkauannya itu, nilai keterjangkauannya kecil ya. Oke, yang E, konsep aglomerasi. Nah, kalau aglomerasi itu pengelompokan, itu bukan pengelompokan ya yang gambar itu. Jadi ini jawabannya yang D, konsep keterjangkauan. Baik, kita lanjut. Fenomena tingginya angka urbanisasi di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara daerah pedesaan sebagai pengirim penduduk dan daerah perkotaan sebagai penerima penduduk. Prinsip geografi yang sesuai untuk menjelaskan fenomena ini adalah titik-titik. Oke, kan prinsip ya. Berdasarkan soal tadi kita cek apakah betul prinsip persebaran, bukan ya. Prinsip persebaran di situ dalam soal tidak mencerminkan persebaran. Yang B, prinsip deskripsi. Deskripsi itu penjelasan fenomena geografi yang disertai dengan tabel, grafik, peta dan sebagainya. Ada ketiga ya, jadi bukan B. C, pendekatan kronologi. Kronologi itu pendekatan peruangan. Jadi
fenomena gerak itu ditinjau dalam suatu ruang, bukan ya. Yang D, prinsip interaksi. Interaksi itu ada hubungan timbal balik. Nah itu tadi ada hubungan antara penduduk desa yang dikirim ke kota, kemudian kota menerimanya. Ini cocok ya, prinsip interaksi. Yang E, prinsip kronologi itu enggak ada itu ya, itu hanya pengecok. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, sementara seperti itu dulu yang kita bahas ya. Kita lanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.